Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Kaspuridho, mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 53050230025 program studi Akidah Filsafat Islam. Kali ini akan menyampaikan salah satu materi yang ada di mata kuliah Filsafat Agama. Ini adalah materi yang disampaikan oleh dosen kami beberapa pertemuan yang lalu. Jadi materi ini membahas tentang etika religius dan etika sekuler. Kali ini saya akan menyampaikan materi ini menurut sepemahaman saya. Jadi mari kita bahas. Nah, dari namanya gitu, etika religius dan etika sekuler. Mungkin dari nama materinya gitu lumayan terdengar sulit karena jarang terdengar gitu. Apa sih gitu etika religius? Apa sih etika sekuler gitu? Nah, tapi sebenarnya kita tuh ngalaminnya mengalami mengalami hal ini tuh hampir setiap hari gitu. Mengalaminya tuh kita bisa setiap hari kita ngalamin. Misalnya pas kita menemukan dompet di jalan gitu, apakah kita ambil dompet itu atau kita kembaliin ke orang ya, yang punya gitu. Atau pas kita ujian, kita lebih milih jujur atau malah nyantai. Pas kita ngelihat sampah yang berserakan gitu, apakah kita malah buang ke sampah atau malah biarin aja gitu. Jadi semua itu ada keputusan kita ya gitu. Nah, keputusan kita tuh ada kaitannya sama etika. Etika itu ya cara manusia itu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Nah, kali ini kita lanjut ke yang pertama, yaitu etika religius. Nah, dari namanya nih, religius, agama gitu kan. Nah, pas kita mulai dari etika religius ini kan, etika religius itu kan pandangan kalau baik dan buruk itu ditentukan oleh agama, ditentukan oleh kehendak Tuhan, aturan agama, kitab suci dan sejenisnya gitu kan. Jadi seseorang itu melakukan suatu tindakan itu karena percaya kalau Tuhan itu memerintahkan hal itu gitu, atau Tuhan melarang melakukan hal itu gitu. Nah, di dalam misalnya di dalam Islam gitu kan, di dalam Islam kita tuh sholat, jujur, menolong orang gitu kan, menghormati orang yang lebih tua gitu, itu dianggap perbuatan yang baik karena ya itu memang diperintahkan oleh Tuhan gitu, diperintahkan oleh Allah gitu. Sementara misalnya mencuri, berbohong, dan menipu gitu dianggap hal buruk gitu karena memang dilarang oleh Allah gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari etika religius ini gitu. Nah, pertama ciri-cirinya tuh disebut heteronom. Apa sih heteronom ini gitu kan? Nah, heteronom ini ya memang kedengarannya aneh gitu kan. Soalnya kita nggak pernah dengar kata heteronom sama sekali gitu. Tapi artinya itu cukup sederhana gitu kan. Heteronom itu maksudnya aturan, suatu aturan gitu ya, yang muncul atau berasal dari pihak lain, bukan dari pihak diri sendiri gitu. Nah, pihak lain ini maksudnya Tuhan gitu ya. Misalnya Tuhan, ajaran agama gitu kan. Contohnya gitu. Contohnya seorang siswa dia milih nggak nyontek karena apa? Karena dia percaya kalau nyontek itu adalah perbuatan yang mendatangkan dosa. Nah, contoh lain, kita ambil contoh lain. Misalnya ada orang Muslim puasa Ramadan. Kenapa dia puasa Ramadan? Ya karena dia diperintahkan oleh Allah gitu kan. Nah, di dalam kasus ini gitu, alasan utama orang-orang melakukan hal baik itu bukan karena takut sama guru, takut sama polisi, takut sama masyarakat gitu ya. Tapi karena mereka merasa bertanggung jawab gitu kepada Tuhan gitu. Jadi sumber dari aturan moral mereka ini datang dari luar dirinya sendiri, bukan dari diri mereka. Yaitu datang dari misalnya wahyu, dari hadis, dari ajaran agama, dari kata-kata para ulama dan sejenisnya gitu ya. Nah, ciri kedua dari etika religius ini adalah etika religius ini sakral dan transenden. Nah,
Artinya, perbuatan baik itu nggak cuman berkaitan sama kehidupan dunia, tapi juga ada hubungannya sama manusia dan Tuhan gitu. Dan juga ada kaitannya dengan kehidupan kita setelah kematian. Contohnya, kita ambil contoh lagi nih. Orang-orang bersedekah. Orang-orang bersedekah itu bukan cuman supaya orang-orang miskin itu terbantu, tapi juga kita mengharapkan adanya pahala gitu, biar bantu kita nanti di akhirat akhirat gitu. Nah, contoh lain, kita ambil contoh lain ya, kita contoh lain. Ada orang yang nolong orang yang korban korban bencana. Misalnya di sebelah itu ada banjir, tsunami, banjir, pohon-pohon ditebang, bla 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 bla, banjir kesana kemari gitu kan, banjir bandang. Nah, kita tuh membantu menolong orang-orang yang kena bencana gitu, tanpa mengharapkan imbalan. Karena kita tuh menganggap hal itu tuh sebagai ibadah, kan misalnya ibadah dapat pahala gitu, membantu kita di akhirat nanti, membantu kita setelah kematian bagaimana. Nah, jadi di etika religius ini tuh perbuatan baik kita seringkali punya makna yang lebih dalam gitu daripada cuman sekedar manfaat dunia gitu. Ada keyakinan tentang pahala, dosa, surga, neraka, kehidupan setelah kematian, akhirat gitu kan, karma dan sejenisnya gitu. Nah, ciri yang ketiga dari etika religius ini, dia bersikap universal, tapi universalnya itu cuman ada di dalam komunitas beriman saja gitu, komunitas orang-orang yang beriman diantaranya gitu. Nah, jadi aturan ini tuh berlaku bagi semua orang, bagi semua anggota di agama-agama tertentu gitu. Contohnya gitu, contohnya orang-orang Muslim itu diwajibkan untuk sholat, orang-orang Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama. Semua agama itu mengajarkan dilarang mencuri, dilarang berdusta, melakukan hal-hal yang kotor dan sejenisnya gitu kan. Meskipun agama-agama itu berbeda gitu ya, masing-masing itu punya aturan moral yang berlaku bagi penganut-penganutnya gitu kan. Nah, kita berlanjut ke pembahasan yang kedua, yakni etika sekuler. Nah, etika sekuler ini tuh pandangan kalau manusia itu bisa, mereka tuh bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk dengan hanya menggunakan akal, pengalaman, empati, atau beberapa pertimbangan yang muncul di dalam kesadaran dirinya gitu. Eh, jadi apa namanya, pandangan-pandangan mereka ini ada tanpa harus merujuk kepada wahyu atau ajaran agama. Misalnya, kita mengatakan kalau membuli orang itu salah. Loh, kenapa salah gitu kan? Karena kita berpikir gitu kan, kita berpikir membuli orang itu menjahati orang. Nanti orangnya jahat, orangnya sedih, orangnya nangis, kehilangan kepercayaan diri, gangguan mental, bunuh diri. Ya, itu udah terdengar salah sekali gitu kan. Nah, kita tuh bisa memahami hal-hal itu tuh cuma dengan akal gitu, dan dengan rasa empati gitu ya, tanpa harus ngutip-ngutip ayat, muncul-muncul dalil, atau ambil-ambil dari hadis gitu atau dari kitab suci gitu ya. Nah, etika sekuler ini punya ciri-cirinya juga gitu. Yang pertama, etika sekuler ini dia bersifat otonom. Nah, kalau yang tadi itu religius itu heteronom, yang artinya aturan itu muncul dari luar dirinya itu. Sementara otonom ini artinya itu manusia itu menggunakan dirinya sendiri gitu. Aturan itu muncul dari dirinya sendiri, pakai pikirannya sendiri untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Misalnya kita ambil misalnya ya. Contoh, contoh. Contoh larangan merokok di area rumah sakit.
Loh, kenapa nggak boleh ngerokok di area rumah sakit gitu kan? Ya, aturan itu dibuat karena membahayakan kesehatan para pasien yang ada di sana. Atau kita ambil contoh lain. Aturan aturan membuang sampah pada tempatnya. Nah, aturan ini tuh dibuat supaya lingkungan tetap bersih dan sehat gitu. Ya, supaya orang-orangnya itu tuh nyaman. Orang-orangnya itu tenang gitu ngelihatnya tuh, nggak ngelihat ih kotor banget gitu kan. Ih, najis gitu. Ada aja yang kayak gitu kan. Nah, semua itu ditentukan melalui pertimbangan akal dan pengalaman manusia gitu. Nah, kita lanjut ke ciri yang kedua, yaitu dunia sentris. Nah, artinya eh, fokus utamanya itu menciptakan kehidupan yang baik di dunia ini gitu. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Misalnya contohnya itu kita membuat program bantuan pendidikan agar semua anak bisa sekolah. Nah, atau kita buat akses jalan menjadi lebih baik gitu agar orang-orang yang berangkat sekolah nggak kesusahan, nggak nyebrang sungai, nggak merenggut nyawa gitu kan. Ya gitulah, dia tuh aturannya fokus utamanya itu ya menciptakan kehidupan yang lebih baik gitu di dunia ini gitu. Ya tujuan utamanya itu ya kesejahteraan manusia di dunia gitu, bukan pahala, bukan balasan di akhirat gitu, bukan karena takut dosa, bukan karena takut neraka gitu ya. Nah, kita lanjut ke ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ini tuh dia universal, benar-benar universal untuk semua manusia tanpa terkecuali. Jadi etika sekuler ini berusaha dia berusaha untuk membuat aturan yang bisa diterima sama semua halayak umum, semua manusia, oleh siapa saja gitu ya, diterima siapa saja. Contohnya kita ambil contohnya hmm, ya yang tadi itu misalnya yang tadi contohnya hak mendapatkan pendidik berlaku bagi semua anak gitu. Bukan cuma orang-orang kaya aja yang bisa sekolah gitu ya, tapi semua orang bisa berhak untuk sekolah, berhak untuk mendapatkan pendidikan gitu. Contoh yang lain yang lebih gor gitu loh. Larangan membunuh. Nah, larangan membunuh itu berlaku untuk seluruh dunia gitu. Nggak ada negara yang ngebolehin bunuh aja gitu. Eh, nggak ada. Kayaknya ada sih, tapi cuman sementara gitu misalnya. Ya karena itu ya etika sekuler itu sering digunakan di dalam hukum-hukum negara gitu. Sering dipakai di hukum-hukum negara gitu, bahkan dimasukkan ke hak asasi manusia gitu, HAM. Nah, jadi pertanyaannya tuh dua-duanya dia bertentangan nggak gitu? Bertentangan nggak ini dua-duanya gitu kan? Nah, ini bagian yang sering disalahpahamin gitu. Banyak orang-orang itu ngira, berpikir gitu, kalau etika religius dan etika sekuler ini tuh versus, bertentangan, lawan gitu. Padahal ya nggak gitu juga gitu. Misalnya kita kasih contoh lah, kita kasih contoh orang yang jujur, kejujuran gitu ya, kejujuran. Orang-orang religius mikir, saya harus jujur. Kenapa jujur? Karena Tuhan memerintahkan saya untuk jujur. Sementara orang-orang yang di sekuler, etika sekuler ini mikir gitu, saya harus jujur karena kejujuran membuat kita dipercaya masyarakat. Atau mungkin ada yang berpikir seperti ini, saya harus jujur karena kalau saya bohong, saya akan lanjut bohong dan menciptakan kebohongan-kebohongan yang lain lagi gitu kan. Nah, alasannya itu ya berbeda gitu ya, alasannya beda, tapi tindakannya sama-sama jujur gitu ya. Ya, kita kasih contoh yang lain, kita kasih contoh yang lain. Misalnya membantu orang-orang miskin gitu ya.
Nah, dari sisi etika religius, mereka bakal berpikir, saya membantu karena itu perintah, dan untung-untung saya juga dapat pahala dari membantu orang itu gitu kan. Terus dari sisi etika sekuler gitu, bakal pikir gitu, saya membantu karena kita semua ini adalah sesama manusia, berhak hidup, layak hidup, dan ya saya ada empati gitu sama mereka gitu. Ya sekali lagi ya, alasannya tuh benar-benar berbeda gitu, tapi hasilnya sama, sama-sama membantu gitu, sama-sama membantu kita, sama membantu manusia gitu kan. Nah, eh, kita kan tadi saya sebutkan kalau ini tuh dekat sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita kasih contoh yang dekat sama kehidupan gitu. Misalnya sekolah atau kampus atau RT, desa, kampung kita itu ada kegiatan, program membersihkan lingkungan, gotong royong gitu ya. Nah, dari sisi anak-anak, dari sisi orang-orang yang berpikir secara etika religius ini bakal pikir gitu, menjaga kebersihan adalah sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman, itu semboyan mereka. Sementara orang-orang yang ada di etika sekuler bakal berpikir, kalau lingkungan bersih, kita lebih sehat, kita lebih nyaman, kita lebih tenang, gitu kan. Nggak risih gitu kan melihat kotoran gitu kan. Ya ujung-ujungnya ya dua-duanya itu, mau yang religius yang atau yang sekuler tuh ya ikut gotong royong, ikut bersih-bersih gitu. Yang beda itu ya cuma alasan dibalik tindakan mereka melakukan itu gitu ya. Ya kenapa kita harus menyalahkan keduanya gitu? Kenapa harus pilih salah satu gitu kan? Ya malah keduanya ini harus dihubungkan gitu loh. Kenapa ya kita harus hubungin dua ini gitu? Nah, kita lihat nih, kita lihat. Di Indonesia, negara yang penduduknya ini punya banyak agama gitu, agak banyak kepercayaan gitu ya. Kita tuh membutuhkan bagaimana cara agar orang-orang itu bisa hidup dengan damai. Jadi bisa agama itu ya memberikan motivasi-motivasi yang kuat agar mereka berbuat baik, agar manusia berbuat baik gitu. Banyak orang banyak orang yang berbuat baik gitu karena merasa itu adalah ibadah, ada tanggung jawab Tuhan gitu ya, kepada Tuhan gitu, dapat pahala gitu, mengurangi dosa. Tapi di dalam kehidupan kita bersama ini ya, kita juga butuh yang namanya aturan yang bisa dipahami semua warga negara gitu ya, apapun agamanya gitu. Nah, disinilah etika sekuler ini berperan gitu ya, sebagai bahasa bersama gitu dalam kehidupan bermasyarakat kita di publik ini. Jadi etika religius dan etika sekuler ini tuh nggak harus jadi musuh, nggak harus jadi lawan. Keduanya tuh ya bisa bekerja sama gitu karena mereka klop gitu ya. Agama ngasih makna, agama memberikan makna, motivasi dan apa ya, pengalaman spiritual. Sementara etika sekuler ini ya membantu kita tuh membuat aturan yang adil dan dapat diterima oleh semua orang. Ya ibaratnya tuh yang apa religius ini kaki kanan, yang sekuler ini kaki kiri, dipakai buat jalan. Ya biar jalannya lancar itu ya pakai dua-duanya gitu. Misalnya kalau kita kita sederhanakan aja ya, kita sederhanakan. Etika religius itu bertanya, bertanya apa yang Tuhan kehendaki. Nah, tapi yang etika sekuler ini bertanya, apa yang paling masuk akal dan yang bermanfaat bagi manusia. Walaupun pertanyaannya ini berbeda, seringkali ya pertanyaan ini bakal memunculkan jawaban yang sama.
jujur, adil, peduli, menghormati sesama, baik kepada sesama makhluk, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak membunuh, ya banyak hal lainnya gitu. Ya, jadi kesimpulannya ini ya, etika religius melakukan hal baik, melakukan hal buruk itu dan alasannya karena agama. Sementara etika sekuler itu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk itu berdasar pada diri mereka sendiri, dari akal mereka, dari pengalaman. Ya, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena ada banyak kekurangan, termasuk ucapan, ada salah ucap dan sejenisnya gitu ya. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Kasperido, mohon undur diri.